Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan, dan insya Allah ini adalah kajian yang kedua dari Masjid Al Hidayah yang dilakukan secara online. Kita berikhtiar walaupun kita tidak berjumpa secara fisik. Insya Allah dengan kajian ini kita dapat kembali berjumpa dan menambah ilmu kita. Dan untuk hari ini insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Agung Waspodo, dan alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Dan sebelumnya marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz Agung Waspodo kami persilahkan. Kita waktu sampai jam berapa sebelum tanya jawab? Atau ada tanya jawab nggak? Ada tanya jawab sampai dengan jam 1.15, kemudian 15 menit tanya jawab. Baik, jadi 45 menit ya kita sesi penyampaiannya ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Biasanya kita bertemu langsung di lokasi di Bapeten. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui online ya. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin akan saya sampaikan dulu rundown-nya seperti apa pembahasan. Yang pertama firman Allah yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi musibah dan bagaimana kita menyikapi berbagai tantangan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermuamalah ketika terjadinya wabah. Kemudian yang ketiga nanti prinsip-prinsip ilmiah yang harus kita pegang ketika menghadapi situasi seperti ini. Dan yang keempat ini yang mungkin akan menghabiskan waktu paling banyak itu adalah pembahasan hadis tentang bagaimana Umar bin Khattab akhirnya kembali tidak jadi masuk ke dalam wilayah Syam setelah melakukan istisyarah di daerah namanya Sarq atau Sarqa. Ini hadis dari Ibnu Abbas yang cukup panjang. Jadi bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang menimbulkan rasa takut. Yang kedua adalah rasa lapar, al-ju'. Kemudian yang ketiga wa naqsim minal amwal, berkurangnya sebagian dari harta. Kemudian wal anfus, yang mengganggu atau mengancam jiwa, atau kalau Ibnu Katsir menerjemahkannya sebagai diambilnya sebagian dari kesehatan yang biasa kita nikmati. Kemudian yang terakhir wathamarat, yaitu buah-buahan atau kebun-kebun yang gagal diurus atau gagal dipanen. Begitu menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Wabasyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi sebenarnya kehidupan kita apapun itu, wabil khusus sekarang yang kita hadapi yaitu kondisi lockdown atau self-isolation atau karantina, apapun namanya itu, mudah-mudahan ini dalam rangka upaya kita untuk meredam ya laju dari penyebaran COVID-19 ini sebagai virus yang kita rasakan sekarang. Artinya segala sesuatu yang kita rasakan dalam kondisi sekarang seperti ini adalah sesuatu hal yang memang sudah menjadi bagian yang harus kita lewati, ya, baik itu berupa rasa takut, ya, kemudian rasa lapar, kemudian berkurangnya harta,
kemudian terganggunya kejiwaan kita, atau sakit yang mungkin kita rasakan, dan yang terakhir wathamarat, buah-buahan. Ya, banyak juga yang kemudian menjelaskan bahwa buah-buahan ini adalah laksana sumber penghidupan, ya, atau sumber nafkah seperti itu. Nah, kuncinya adalah bersabar, dan bersabar itu kemudian di ayat 156 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ciri orang yang sabar dalam konteks yang menghadapi ujian tadi adalah alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika terkena musibah, suatu perkara yang mungkin dia tidak sukai, mereka berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami menyadari bahwa kami berasal dari Allah, kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang sabar. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tahu betul bahwa apa-apa yang dia rasakan, apa-apa yang dia hadapi saat ini merupakan konsekuensi dari kehidupannya di dunia. Mudah-mudahan kita semua menghadapi ujian dan cobaan ini yang sebenarnya belum terlalu ekstrim, ya. Artinya kita tidak berharap jadi lebih buruk. Namun apa yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya belum apa-apa, ya. Namun bagus juga Allah berikan satu warning atau satu peringatan dalam bentuk kita hampir sebulan lebih di lockdown ini, supaya kita lebih banyak bersyukur dan mengevaluasi diri kita. Ya, ya, kalau lockdown beneran itu kan listrik mati, kemudian tidak ada internet, gitu ya. Jadi di rumah semua makanan tidak bisa disimpan. Jadi betul-betul kita itu pasrah layaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang ekstrim. Dan final lockdown itu sebenarnya para ahli tasawuf mengatakan lockdown final itu adalah ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Di situ betul-betul lockdown, betul-betul tidak bisa kemana-mana, dan memang tinggal menanti hari kebangkitan. Bagi yang masuk ke dalam surga sudah Allah berikan preview, bagi yang calon ahli neraka juga sudah Allah berikan semacam kilasan-kilasannya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ayat 155 dan 156 membuat kita insya Allah lebih kuat lagi dalam menghadapi keadaan saat ini. Kemudian apa yang kita lakukan dalam keadaan serba terbatas ini, gerak kita terbatasi, itu surah Al-Baqarah ayat 153, 2 ayat sebelum yang tadi saya bacakan pertama kali. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Jadi kalau tadi orang sabar itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang punya prinsip bahwa kehidupan dia ini sebenarnya sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua ini adalah prinsipnya adalah menegakkan salat. Jadi salat sebagai simbol dari ibadah mahdhah kita. Ibadah yang khusus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula amaliyah yang akan nantinya dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala salat seseorang itu baik, maka insya Allah amal-amal yang lain juga akan baik. Oleh sebab itu Allah menggabungkan antara ista'inu bis sabri was shalah. Ya. Dan orang yang seperti ini mendapatkan satu janji dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kita inginkan, yaitu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang sabar. Nah, itu konteks kita melihat kondisi yang mungkin saat ini sedang melanda kita dan dunia. Terus bagaimana cara bermuamalahnya? Karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Masih tetap harus makan, masih tetap harus dalam satu keluarga ada yang secara rutin keluar, mungkin berkala untuk membeli makanan dan kembali lagi. Menjaga segala macam tata cara supaya tidak menularkan maupun tertulari. Nah, terus bagaimana menurut Nabi SAW? Hadis ini pernah, berikutnya akan saya sampaikan sebuah hadis yang pernah ditanyakan oleh An Amir bin Abi Sa'ad. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, maaf. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. An abihi, dari ayahnya sendiri, annahu sami'ahu, bahwa dia mendengar ayahnya yas'alu Usamah ibn Zaidin, pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siapa dia? Dia adalah anak dari Zaid bin Harithah. Sedangkan Zaid bin Harithah ini adalah anak pernah menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Pernah tinggal di rumah Nabi cukup lama sampai kemudian dia menikah. Nah, ditanyakan kepada Usamah ini, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak sahabat bertanya kepada anak sahabat. Nah, maka kemudian dia mengatakan, atau dia bertanya, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'uni?" Apa yang pernah engkau dengar dari jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang ta'un? Ta'un itu adalah salah satu bentuk saja dari wabah. Karena wabah itu banyak sekali. Rasulullah tidak menyempitkan maknanya kepada ta'un saja, ya, banyak sekali.
sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu doa minta supaya dijauhkan dari berbagai macam penyakit, ya, yang penyakit yang menular dan penyakit-penyakit yang mengerikan. Nah, ketika ditanya, Usama mengatakan sebagai berikut. Qala Usama itu, kemudian Usama berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya at-ta'unu rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel. Sesungguhnya ta'un, wabah ta'un, waktu itu sampel dari wabah yang sekarang berbeda, ya. COVID-19 belum ada waktu itu kan, karena belum ada perkembangan-perkembangan teknologi untuk melihat ini ternyata virus yang menggunakan mikroskop dan laboratorium canggih tentu saja. Jadi Rasulullah hanya melihat apa yang terjadi, yaitu ta'un. Ya. Kata Nabi, at-ta'unu rijsun atau azabun, kotoran atau sebuah azab. Untuk siapa? Ursila, diutus Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan kepada ala ta'ifatim min bani Israel, kepada sebagian dari orang-orang Bani Israel. Au ala man kana qablakum, kata Nabi, atau orang-orang yang datang sebelum kalian. Jadi di dalam sebuah wabah itu sebenarnya kita tidak boleh juga memaki-maki wabah atau misalnya kesal dengan wabah ini dan mengeluh lain sebagainya. Ya, secara umum tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena Allah sedang ada dua sisi dari wabah ini. Yang pertama, adanya orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia menimpa orang-orang mukmin yang sabar, yang berusaha dan mencari sebab-sebab kesembuhan, Rasulullah di dalam hadis yang lain mengatakan rahmatun lil mukminin, ya. Rahmatun lil mukminin itu artinya merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kapan mau selesainya ini? Ya sampai selesai, sampai semua kita patuh kepada apa yang sudah rencanakan oleh pemimpin, dan kemudian apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam konteks Indonesia. Nah, setelah itu semuanya selesai, barulah kemudian kita bisa melihat apa sih hikmah-hikmahnya. Nah, yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, karena berkaitan ditanya tadi, Usama mengatakan, Rasulullah ketika ditanya waktu itu, Rasulullah pun bersabda, fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau engkau mendengar terjadinya wabah tadi di sebuah negeri, di satu tempat, fala taqdamu alaihi, janganlah engkau masuk ke dalamnya. Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah kalau ada wabah di satu tempat, kita tidak masuk ke dalamnya secara sengaja. Ya. Nah, termasuk yang mungkin dalam pengecualian adalah mereka-mereka yang ditugaskan oleh pemerintah, oleh Amirul Mukminin atau dari para kalangan umarok. Ya, siapa mereka? Ya misalnya tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian tim logistik, keamanan, public service, ya. Jadi semua yang kira-kiranya memang tidak bisa ditinggal. Seperti itu. Tapi secara umum, fala taqdamu alaihi. Ya. Yang kedua prinsip Nabi, yang ini kemudian menjadi protokol orang mengembangkan segala macam pendekatan pencegahan epidemi sampai pandemi, itu adalah protokol Nabi yang kedua, 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi, wa idza waqa'a bi ardin, kalau dia menjangkiti di sebuah daerah, wa antum biha, sedangkan engkau ada di dalam wilayah tersebut, fala takhruju firaran minhu, janganlah engkau keluar dari tempat itu secara sengaja untuk merinya, padahal aslinya berada di tempat yang seperti itu. Ini yang menjadi pegangan Majelis Ulama di antara hadis-hadis yang kemudian dijadikan dasar kenapa orang harus stay at home, adalah bahwa ketika menjangkiti di sebuah negara, tidak boleh kita keluar. Walaupun dengan alasan, saya masih sehat, negeri kami masih aman, daerah kami belum ada yang sakit. Ya, itu kan pandangan kita. Ya. Tentu saja kita tidak tahu kemana virus ini sudah berangkat, dan siapa-siapa saja yang sebenarnya tidak lapor kemana dan dari mana mereka. Kasus-kasus awal di Indonesia itu rata-rata orangnya nggak lapor, nggak ngasih tahu. Setelah menjangkiti banyak orang dan ternyata positif, baru ketahuan dia dari Jepang lah, dari Malaysia lah, sudah kesana kemari, sudah banyak orang yang berinteraksi dengan dia, baru ternyata. Itulah kenapa kata Rasulullah, ya, nggak boleh masuk, fala taqdamu alaihi, nggak boleh masuk ke tempat yang ada wabah. Yang kedua, fala takhruju firaran minhu, kalau sudah ada di tempatmu satu kasus saja, maka tidak usah lagi keluar. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 3214. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu di sini, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang kemudian membuat kita kagum kepada agama ini tentu saja, ya. Bukan karena satu dan lain hal, tetapi karena ketika Rasulullah itu memberikan gambaran-gambaran yang sampai sekarang pun masih kepakai. Sampai sekarang pun prinsip-prinsip itu masih sangat berguna. Ya. Jadi sudah dua bagian yang saya bahas, ya. Yang pertama tadi masalah prinsip, mungkin bagi yang baru join, ya. Al-Baqarah 155, 156, dan 153. Intinya kita itu harus bersabar dengan ujian Allah,
kemudian kita itu mengetahui dan meyakini hakikat penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah jin dan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah. Dan kemudian 153, orang-orang yang sedang di lockdown ini dalam keadaan seperti ini adalah orang-orang yang rajin menegakkan sholatnya. Jadi kita lihat. Jadi jangan sampai setelah di lockdown sehari-hari di rumah, sholat sunnahnya nggak nambah, ya. Sholatnya tidak semakin berkesan, tidak semakin khusyuk, tidak semakin, semua yang positif-positif itu perlu dilihat. Kalau sama saja sebelum di lockdown dengan di lockdown ini berarti tidak ada manfaatnya, betul, ya. Tidak ada manfaatnya kemudian Allah menahan kita di rumah itu. Itu yang mungkin perlu kita renungkan. Dan yang kedua, masalah muamalah tadi, sederhana, Rasulullah menggarisbawahinya atau membaginya dua. Pertama, tidak boleh masuk ke tempat yang ada wabahnya, dan yang kedua tidak keluar dari tempat itu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana menyikapinya secara ilmiah. Saya cek jam dulu. 12.45. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan yang ini 10 menit, jadi ada waktu sekitar 20 menit untuk menuntaskan hadis yang lebih panjang dari tadi. Yang pertama, penyikapan ilmiah itu Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dengan lisannya yang mulia mengatakan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit atau Allah jadikan suatu penyakit, Allah biarkan satu penyakit itu menyebar kecuali anzalalahu dawaan. Allah turunkan juga obatnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3429. Jadi kaum mukmin itu adalah orang-orang yang memang ketika dia sakit, ya dia mencari sebab-sebab untuk kesembuhan. Itu bagian dari qadarullah, bagian dari ikhtiar kita. Ketika dia dalam keadaan sehat, maka dia mengupayakan supaya tidak terkena. Jadi sederhana. Dan kalau misalnya ayat hadis ini dibaca oleh orang-orang yang punya spesialisasi di bidang pengembangan misalnya obat farmakologi misalnya, atau kesehatan, maka dia harus mendorong atau terdorong untuk kemudian mencari sebab-sebab penyembuhan bagi penyakit-penyakit yang sedang merebak di masyarakat. Jadi dengan satu hadis ini, para ulama di Andalusia ratusan tahun yang lalu menjadi pelopor-pelopor di bidang kesehatan. Orang-orang se-Eropa itu mendatangi Cordoba, Granada, Sevilla untuk belajar tentang ilmu-ilmu kesehatan modern di waktu itu. Nah, sekarang kita kebalik, ya, kita yang belajar ke tempat orang lain. Harusnya dengan hadis ini kita tuh yang menjadi pelopor. Nah, hadis yang kedua mengatakan al-kalimatul hikmah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmah dallatul mu'min haitsu ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkataan yang memiliki hikmah atau perkataan yang memiliki manfaat atau sikap-sikap yang mendorong kita untuk menjaga kemaslahatan manusia, dhallatul mu'min, sesuatu yang pernah ada di kalangan kaum muslim tapi hilang. Contohnya apa? Semenjak COVID-19 ini kita perhatikan orang-orang sangat perhatian sekali terhadap kesehatan, mobil khusus kesehatan tangan, kebersihan tangan, ya. Dahulu ketika disuruh cuci tangan, kita hanya gosok-gosok tangan, dialiri air, selesai. Ketika dicek ternyata yang basah, yang bersih hanya di telapaknya saja. Namun ternyata ketika kita menggali lagi, Rasulullah kalau nyuruh membersihkan tangan itu seluruh bagian sampai ke bawah-bawah kuku. Jadi ketika orang mengatakan membersihkan tangan itu dengan menggosokkannya seperti ini, atau menyelak-nyelak di tangan, di sela-sela jari itu, dan menarik sebagian dari jari-jari kita, baru kemudian 100% dari tangan kita ini bersih, sebenarnya dia sedang kembali kepada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat Islam banyak yang tidak tahu? Karena tadi, dhallatul mu'min, sesuatu yang sebenarnya ada pada kaum muslimin tapi hilang. Nah, bagaimana kalau hilang? Haitsu ma wajadaha, kata Rasulullah. Dimanapun mereka menemukannya, bahwa ahaqqu biha, dia haruslah yang merasa paling berhak untuk mengembalikannya atau berhak untuk kemudian menyebarluaskannya, melaksanakannya. Jadi sederhana hadis ini, ya, diriwayatkan dalam Ibnu Majah, hadis nomor 4159, ya, dari berbagai sumber. Begitu. Jadi sederhana sekali ketika kita berhadapan dengan urusan-urusan yang sifatnya ilmiah, adalah bahwa agama kita ini bukanlah agama yang berdasarkan tahayul, bukan atas zon, ya, perkiraan-perkiraan dan dugaan-dugaan, perasaan-perasaan, tapi menggunakan kaidah-kaidah yang sangat ilmiah sampai dengan saat ini. Itu cara kita menyikapinya secara ilmiah. Kemudian bagian yang keempat yang ingin saya bahas adalah bagaimana perjalanan tadi Umar bin Khattab ketika mendengar ada wabah. Ya, mendengar ada wabah. Tadi saya baru cek, tapi kitabnya di sebelah. Di dalam Fathul Bari ada yang mengatakan bahwa hadis ini sampai ketika Umar bin Khattab waktu itu menjadi khalifah dan mendengar kabar bahwa ada penyakit yang belum bisa ditemukan obatnya, sehingga dia berangkat. Tapi
Kita bacakan saja. An Abdullah bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini anak dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Anak Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, bahwa Umar ibn al-Khattab, ya, ketika dia memimpin sebagai khalifah, kharaja ila Syam, berangkat dalam satu perjalanan menuju Syam, perjalanan dinas selaku dia sebagai seorang khalifah. Hatta idza kana bi Sarqa, kemudian sampai di sebuah tempat namanya Sarqa. Sarqa ini perbatasan di daerah kalau sekarang itu Tabuk, wilayah ke kerajaan Arab Saudi kalau sekarang. Dulu batasnya itu antara Hijaz dan Syam. Ya, sampai ke sana. Ketika sampai di situ, laqiyahu umaraul ajnad. Dia bertemu dengan para pemimpin pasukan-pasukan kaum muslimin yang memang sudah di sana sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Siapa yang memimpin mereka? Abu Ubaidah ibnul Jarrahi, ya, wa ashabahu, ya, wa ashabuhu. Kemudian Umar bin Khattab langsung menemui pemimpinnya, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi wali Syam pada waktu itu tahun 18 Hijriah bersama rombongannya. Ketika mereka bertemu, fa akhbaruhu, mereka kemudian melaporkan secara detail kepada Umar bin Khattab annal waba'a qad waqa'a bi ardi Syam, bahwa di negeri Syam sudah mewabah suatu penyakit yang waktu itu mereka belum bisa identifikasi. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan hadis yang cukup panjang ini. Faqala Umar, ud'u lil muhajirin, kata Umar. Ud'u lil muhajirin al-awwalin. Tolong panggilkan kepada saya orang-orang dari kalangan muhajirin, gelombang pertama. Maka fada'ahum, dipanggilkanlah mereka ini, fastasyarahum, kemudian mereka ini bermusyawarah, melakukan urun rembuk, dan kemudian mencari suatu kata sepakat. Annal waba, kemudian mereka mengatakan wa akhbaruhum, setelah dicek kemudian wa akhbaruhum annal waba qad waqa'a bisyam, bahwa tahapannya sekarang bukan lagi tahapan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya wabah tadi sudah merebak. Jadi tahapannya sudah telat nih kalau untuk mencari-cari obatnya. Tetapi waktu itu kemudian keputusannya adalah bagaimana kemudian supaya ini tidak menyebar lebih luas lagi dari Amwas menuju seluruh Syam, atau mencegah supaya tidak keluar dari wilayah Syam. Karena Syam dengan Hijaz berbatasan, dari Tabuk itu kira-kira 5 hari sampai ke Madinah, dan itu merupakan malapetaka besar kalau misalnya bisa sampai ke sana. Akhirnya setelah rembukan, fakhtalafu, mereka ini berbeda pandangan. Jadi ada 2 pandangan di dalam tubuh ahli syura dari kalangan muhajirin. Faqala ba'duhum, sebagian berkata, qad kharajta li amrin, sesungguhnya engkau wahai Umar berangkat dalam rangka sebuah tugas, ya, sebuah misi, sebuah tugas resmi. Wala nara an tarji'a anhu, kami tidak melihat adanya keharusan engkau untuk kembali. Jadi menurut mereka karena tugas ini penting, tugas ini besar, maka terus saja berangkat, masuk saja ke daerah walaupun ada wabah. Nah, ini tentu saja melanggar sebagian ketentuan Nabi, tapi mungkin ada pertimbangannya. Nah, kalau kata Umar, baiklah, yang separuh lagi bagaimana pendapatnya? Wa qala ba'duhum, kemudian yang sebagian lagi mengatakan ma'aka baqiyatun nas. Wahai Umar, engkau itu membawa sebagian dari manusia, apalagi yang dibawa itu orang-orang yang terpilih. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu zamannya sudah tabi'in tentu saja, karena Rasulullah sudah meninggal dunia 8 tahun sebelumnya. Rasulullah wafat sekitar 10 Hijriah, ini tahun 18 Hijriah. Jadi orang-orang yang ada yang kemudian memberikan rekomendasi bahwa Umar supaya tidak masuk ke dalam wilayah Syam adalah mempertimbangkan keselamatan para sahabat yang ikut bersama Umar bin Khattab. Kenapa begitu? Karena di zaman itu mereka, ya, belum ada buku, belum ada tablet dan sebagainya, belum ada hal-hal yang bisa storage information. Maka waktu itu kalau mereka ingin bertanya tentang Nabi, mereka bertanya kepada sahabat. Jadi sahabat itu, karena sahabat adalah yang bertemu dengan Rasulullah SAW, nah, maka para tabi'in ini adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat saja, nggak bertemu dengan Nabi. Jadi mereka khawatir kalau dari generasi sahabat ini nanti ada yang terkena dan meninggal dunia. Jadi nggak bisa kita katakan ini para penakut nih, kenapa takut mati? Bukan konteksnya takut mati, tetapi bahwasanya mereka mengkhawatirkan ini sumber-sumber ilmu, ya, kebersambungan dari sanad ilmu, misalnya seperti itu. Orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, mendengar perkataan Nabi, melihat tindak tanduk Rasulullah SAW. Jadi menurut mereka, wala nara an taqdimahum ala hadzal waba. Jadi menurut kami, pandangan kami, tidak perlulah engkau istilahnya memaksakan diri untuk masuk, kemudian akhirnya orang-orang ini terjangkiti penyakit. Apalagi kalau kemudian pulang ke Madinah, membawa penyakit itu akan lebih masalah. Jadi untuk sementara deadlock nih. Di kalangan muhajirin al-awwalin, ada 2 pandangan, dan sama-sama banyak yang berpandangan yang seperti itu.
Oleh sebab itu Umar berkata, kemudian faqala irtafi'u anni. Kata Umar, tolong kalian bergeser atau menjauhi dari aku. Mungkin pertemuannya di dalam tenda atau mungkin di satu tempat. Kenapa tsumma qala du'u lil ansar, kata Umar. Tolong panggilkan bagiku, ya, panggilkan untukku orang-orang Ansor. Pada autuhum, kemudian mereka dipanggilkan, fastasyarahum, sempat juga bermusyawarah, ya. Masya Allah, pentingnya musyawarah dalam keadaan genting sekalipun, ya. Fasalaku sabilal muhajirin, tapi sayangnya setelah mereka melakukan perembukan ini kaum Ansor sama seperti muhajirin, ya, maksudnya sama, mereka itu waqtalafu kakhtilafihim, mereka itu kemudian punya pandangan yang berbeda sebagaimana berbedanya pandangan kaum yang sebelumnya. Bingung juga mungkin Umar, ya. Baik, kata Umar, irtafi'u anni, tolong keluar dan panggilkan aku rombongan ketiga. Ya, ini tinggal kelompok ketiga saja, pertama dan kedua sama pandangannya. Ud'uli man kana hahuna min masyaikhatil Quraisyin, kata Umar bin Khattab. Tolong panggilkan aku orang-orang dari kalangan masyaikh Quraisyin. Jadi para pemukanya, para orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang berilmu di kalangan Quraisy min muhajiratil fathi, dari kalangan orang-orang yang hijrah atau masuk Islamnya setelah Fatu Mekah. Maka mereka dikumpulkan pada autuhum. Mereka kemudian bermusyawarah dengan Umar bin Khattab. Alhamdulillah, falam yakhtalif minhum, tidak ada perbedaan di antara mereka. Mereka satu suara. Ya, alaihi rajulan, kecuali ada 2 orang saja. Jadi mayoritas satu pendapat kecuali 2 orang. Apa pendapat mayoritas itu? Ditanya oleh Umar bin Khattab. Faqalu, mereka berkata, nara an tarji'a bin nas. Kami tidak melihat, atau kami menurut pandangan kami tidak perlu engkau itu, ya wahai Umar, untuk kemudian maaf kembali. Naro antarji'a bin nas, kami berpandangan engkau segera kembali bersama orang-orang yang engkau bawa. Segera kembali kemana? Ke Madinah. Wala tuqdimahum ala hadzal waba. Tidak pantas untuk mengekspos mereka, mengenakan mereka, membuka peluang mereka terkena penyakit sebagaimana yang kita ketahui di Syam. Akhirnya Umar mengambil pendapat terakhir ini, ya, sebagai pendapat mayoritas, karena yang pertama, yang kedua deadlock. Fanada Umar, kemudian Umar mengumumkan kepada manusia, inni musabbihun ala dhahrin, ya, fa'asbihu alaihi. Kata Umar bin Khattab, pagi nanti saya bangunnya di atas kuda ini, atau di atas unta ini, di atas tunggangan saya ini, maka kalian pun nanti pagi kembali bangunnya di atas unta. Maksud Umar agar semuanya kembali ke daerahnya masing-masing. Umar kembali ke Madinah, Abu Ubaidah dan rombongannya kembali ke Syam. Ya. Sampai tidak perlu lagi berhenti malam. Kalau perlu malam itu tetap jalan supaya pagi-pagi ketika bangun berada di atas unta atau di atas tunggangan masing-masing. Begitu pentingnya waktu itu. Ya. Nah, ketika mau berpisah, ya, berkata kemudian Abu Ubaidah mengomentari keputusan Umar. Padahal sudah dilakukan proses syura, ya. Sudah melakukan proses syura, sudah diambil suara yang paling besar, yang paling banyak, yang paling masuk akal menurut Umar bin Khattab. Ya, kemudian ternyata dikritik oleh Abu Ubaidah. Qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dia berkata, afiraran min qadarillah. Afiraran min qadarillah, kata dia. Apakah mungkin kita melarikan diri dari ketetapan Allah? Atau karena dia berkata kepada Umar, apakah mungkin Umar menghindar dari ketetapan Allah? Jadi ada semacam kritik dari Abu Ubaidah. Kok pulang? Emang takut kena penyakit, gitu kan? Padahal mungkin konteksnya bukan takut. Makanya Umar bin Khattab kemudian agak sedikit tersinggung dengan perkataan ini ketika dia mengatakan, faqala Umar berkata menanggapi tadi, lau ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Seandainya yang ngomong itu bukan engkau, wahai Abu Ubaidah. Kenapa Umar berkata seperti ini kepada Abu Ubaidah? Perlu dilihat konteks atau latar belakang hubungannya. Abu Ubaidah ini orang yang masuk Islam lebih dahulu daripada Umar bin Khattab. Umar sangat menaruh hormat kepadanya. Bahkan 3 tahun sebelumnya, tahun 15 Hijriah, ketika pecah perang Yarmuk yang menentukan antara Syam ini akan ke tangan kaum muslimin atau ke Bizantium, Romawi Timur, itu Umar bin Khattab menulis surat untuk menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah. Ini Abu Ubaidah yang sama. Orang yang sama. Radhiyallahu anhu. Respect dan hormat kepada dia, tapi juga percaya kepada wisdomnya, kan, kepemimpinannya, kualitas kepemimpinannya. Namun kali ini, orang yang sama yang Umar angkat itu mengkritik Umar secara langsung. Afiraran min qadarillah. Kau mau melarikan diri dari takdir Allah. Sama seperti orang sekarang banyak yang ngomong, alah kalau mau mati aja. Seolah-olah di rumah itu nggak penting. Sudahlah ke masjid aja. Padahal sudah jelas aturannya. Gitu. Sudah jelas pula fatwanya. Misalnya. Saya tidak tahu apakah waktunya cukup untuk bahas itu. Tapi intinya ketika Umar pernah juga disindir begitu oleh Abu Ubaidah. Apa jawaban Umar? Kata Umar, seandainya yang ngomong ini bukan Abu Ubaidah, saya lebih gampang jawabnya.
Namun karena yang bertanya ini, yang mengkritik ini orang yang saya hormati, ya, orang yang saya segani, orang yang saya angkat untuk menjadi pemimpin, maka saya harus jawab dengan cara jawaban yang sepadan. Kata Umar bin Khattab, "Na'am." Betul katanya. Dibenarkan dulu sama Umar bin Khattab, Masya Allah. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah, kata Umar. Tapi perlu engkau ketahui, wahai Abu Ubaidah, bahwa kami itu nafirru, kami itu melarikan diri istilahnya, atau kami itu mencari, ya, berjalan atau menjauh dari min qadarillah, menjauh dari satu ketetapan Allah menuju ila qadarillah, menuju ketetapan yang lain. Nah, ini fikih Umar nih. Ya. Umar yang sering dipuji oleh Rasulullah SAW, seandainya wahyu masih turun, kata Umar, setelah aku meninggal dunia, setelah meninggal dunia pastilah diturun kepada Umar bin Khattab. Bukan maksud Nabi itu ayat akan terus turun, karena memang pasti berhenti ketika Rasulullah meninggal, karena dia khatamul anbiya, kan. Tapi maksud Rasulullah SAW itu pujian kepada Umar saking cerdasnya Umar ini. Nah, kenapa ketika dalam kondisi seperti ini Umar mengatakan nafirru min qadarillah ila qadarillah. Nah, ternyata Abu Ubaidah juga menunggu jawaban Umar, penjelasan Umar. Kita juga mungkin nunggu penjelasan itu bagi yang belum baca hadis ini. Kata Umar bin Khattab, "Ara'aita, bagaimana menurutmu, laukana laka ibilun, kau memiliki 1 ekor unta. Ya, gimana menurut pendapatmu kalau engkau ada seekor unta yang milikmu? Ya, habatat swadiyan lahu udwatan. Engkau bawa unta tersebut ke sebuah lembah yang ada 2 bagian. Ada dua tempat. Di dalam lembah itu cuma 2 tempat. Kata Umar. Ihdahuma khosibah. Satu bagian itu subur. Ya. Bagian yang lain wal ukhra jadbah. Jadbah itu kering, gersang. Pertanyaannya sama, kata Umar. Bawa kemana? Saya tanya juga kepada yang mendengarkan saat ini. Kalau ada satu unta dibawa ke dalam sebuah lembah itu cuma punya ada 2 tempat, yang satu subur, yang satu yang gersang. Bawa kemana? Nggak usah dijawab, pasti bawanya ke tempat yang subur. Nggak ada orang akan mau membawanya secara normal, membawanya ke tempat gersang. Kenapa kita berpikir seperti itu? Kalau dibawa ke tempat subur, ya airnya kan cukup, misalnya. Kemudian rumputnya hijau, ya tentu saja, atau banyak, gitu kan? Kenapa kita berpikir ke sana? Karena dengan minuman dan makanan yang cukup, insya Allah ini unta ini akan sehat, akan tumbuh sehat dan tidak terkena. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi sampai dia mati. Kenapa? Ada qadarullah di situ. Sama ketika orang membawa ke tempat yang tidak ada pilihan lain, misalnya di satu lembah itu semuanya misalnya gersang. Maka ketika dibawa ke tempat yang gersang itu, ada qadarullah lagi. Apa qadarullah? Ya kalau di tempat yang susah airnya pasti kehausan, di tempat yang susah makanan pasti kelaparan. Kalau haus dan lapar ini tak terpenuhi selama beberapa waktu, pasti mati. Dengan izin Allah. Tapi matinya itu adalah ketetapan Allah SWT. Jadi sederhana ketika Umar menggambarkan seperti itu, Abu Ubaidah bisa mengerti. Makanya ketika itu tidak perlu dijawab sama Abu Ubaidah, langsung dijawab sama Umar sendiri yang memberi soal. Alaisa in ra'aital khasbata ra'aitaha biqadarillah, kata Umar. Bukankah kalau engkau membawanya ke tempat yang subur tadi, engkau berharap dia akan sehat dan engkau berharap kepada qadar Allah yang baik, yang positif, yang waktu itu memungkinkan seseorang atau satu binatang bisa survive. Ya, sama juga kata Umar bin Khattab, wa in ra'aital jadba, kalau kau bawa ke tempat yang gersang, ra'aitaha biqadarillah. Kau pasti akan mendapati qadarullah yang lain. Jadi dengan seperti itu Umar berhasil menjelaskan masalah yang cukup pelik ini di hadapan Abu Ubaidah. Nah, sudah yakin nih, ya. Jadi keputusan syura pertama masih deadlock, kedua masih deadlock, ketiga pulang. Ya. Keempat, waktu mau pulang dikritik. Maka ditambahkan lagi logik di belakang. Jadi Umar bin Khattab ini bukan semata-mata ngikutin hasil syura, tetapi juga dengan pemikiran yang cerdas, yang dalam. Jadi bukan sekedar ya gimana hasilnya aja dah gitu kan. Tapi Umar punya pandangan yang jeli, yang cermat juga seperti itu. Nah, ketika sudah mau berangkat kemudian datanglah yang datang ini Abdurrahman bin Auf, ya. Qala faja'a, kata Ibnu Abbas, datang setelah itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini tidak hadir di dalam rapat-rapat dan proses sebelumnya karena dia punya urusan satu hal yang penting. Dia mendatangi Umar bin Khattab, kemudian ketika dilihat oleh Umar bin Khattab, ya Umar juga segan kepada Abdurrahman bin Auf, termasuk orang yang masuk Islam lebih awal daripada dia. Ya. Kemudian dia mengatakan, walaupun sebenarnya keputusan sudah bulat, Umar juga sudah berpikir untuk mengikuti keputusan tersebut, tapi Umar sebagai penghormatan kepada sahabat Nabi SAW, Umar itu sangat hormat kepada orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Ya.
Itu tercermin ketika, ini agak cerita sampingnya saja, tercermin ketika Baitul Mal pernah cukup banyak isinya sehingga Umar bin Khattab ingin mendistribusikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Bukan karena ada kebutuhan, tapi memang Umar ingin membantu kehidupan para sahabat waktu itu. Nah, waktu itu ditanya Umar, kita mulai dari siapa? Kata Umar, mulailah dari mereka-mereka yang masuk Islam lebih awal. Setelah itu siapa? Mereka-mereka yang masuk Islam setelah keluar dari rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Artinya fasenya sudah dari fase sir kepada fase jahar. Kemudian setelah itu siapa lagi? Mereka yang masuk Islam setelah Isra Mi'raj. Setelah itu siapa lagi? Kaum Ansor. Setelah itu siapa lagi, wahai Umar? Mereka-mereka yang masuk Islam setelah Badar. Setelah itu, setelah Uhud. Setelah itu, setelah Khandaq. Setelah itu, setelah Hudaybiyah. Setelah itu, kata mereka, setelah itu adalah orang-orang Quraisy yang masuk Islam setelah Fath Mekah. Setelah itu, anggap sama. Jadi Umar punya kriteria seperti itu, punya kategori. Orang yang paling awal tadi disebut dapatnya 2.000 dinar. Saya tidak tahu sekarang itu berapa, mungkin mendekati 1 miliar atau lebih. Ya, untuk satu orang. Kalau orang yang nggak ada lagi, berikan kepada ahli warisnya. Sampai yang terakhir bisa dicari. Orang yang terakhir disebutkan hanya dapat 200, atau ada yang mengatakan 2.000 dirham. Ya, 2.000 dirham itu, kalau 200 dirham itu kecil. Kalau 2.000 dirham itu hampir sekian juta. Saya lupa menghitungnya lebih awal. Ya. Jadi begitu Umar Ibn Khattab melihat manusia. Jadi yang dimuliakan pertama, dari siapa yang masuk Islam dahulu. Tentu saja dengan tidak murtad, dengan catatan dan tidak munafik. Ya, seperti itu. Loh, kok bisa tahu munafik? Emang ada catatannya zaman dulu. Ya, kalau sekarang aja nggak ada. Kalau sekarang ada, banyak yang masuk catatan itu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf dikasih kesempatan oleh Umar bin Khattab. Silahkan berbicara. Ini penghormatan Umar bin Khattab. Ya, nggak tahu apakah ucapan Abdurrahman bin Auf ini akan mengubah keputusan atau tidak. Umar nggak tahu waktu itu. Ya. Tapi Ibnu Abbas mendengar dengan sangat cermat. Mungkin juga Ibnu Abbas ikut waktu itu. Sehingga dia mendengar langsung tentu saja. Faqala inna indi fi hadza ilman. Kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya memang punya satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya ada ilmu nih kalau bahasa kita. Kalau sekarang kesannya kayak sombong. Kalau sahabat tuh bukan karena sombong. Dia hanya mengatakan saya pernah mendengar langsung satu hal yang ada kaitannya dengan hal ini. Ya, kalau diterjemahkan lettered, saya memiliki ilmu atas ini. Tapi bukan itu maksudnya, bukan yang konteks sombong. Ya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaqul, ketika Rasulullah berkata berkaitan dengan situasi seperti ini. Karena di zaman Rasulullah, di Taif itu terjadi wabah juga. Kata Nabi SAW, idza sami'tum bihi bi ardin, wah ternyata alhamdulillah pakai dalil yang sama ya. Ya. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, kata dia. Kalau engkau mendengar dia ada satu wabah di satu tempat, Rasulullah tidak mengatakan ta'un, tapi wabah secara umum. Ya, secara umum saja, ya. Konotasinya secara umum. Waktu itu fala taqdamu alaihi. Jangan kau masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jadi sama. Jadi semakin mantap lagi setelah syura tadi, setelah ketetapan Umar, cara berpikir Umar, ditambahkan lagi ini kalimat penutup istilahnya dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, barulah kemudian mereka berpisah. Nah, alhamdulillah ketika berpisah ini, baik rombongannya Umar bin Khattab yang kembali ke Madinah, maupun rombongan Abu Ubaidah yang kembali ke Syam. Abu Ubaidah kan nggak langsung ke Damaskus, ya, karena waktu itu Damaskus masih direbut kembali oleh Bizantium. Jadi batasan Syam waktu itu nggak sampai di Damaskus. Batasan Syam itu kalau sekarang itu kurang lebih sebelah utaranya Yarmuk, ya, Yarmuk, mungkin kota Dir'a gitu ya. Dan ke selatan itu sampai ke Lebanon, Lubnan, ya seperti itu. Kira-kira batasannya seperti itu, belum sampai ke utara. Ya. Makanya waktu itu ketika kembali itu Abu Ubaidah itu kembali ke Sarqa. Bukan ke Sarqa, ke Imwas, Imwas itu kotanya ada di dekat pantai. Jadi kalau sudah sampai Al-Quds, lagi langsung ke barat lagi ke arah laut, ke arah tepi laut Mediterranean, laut Tengah. Nah nanti setengah jalan antara Al-Quds dengan pantai itulah ada kota namanya Imwas. Karena memang dekat dengan pantai dan memang dugaan para ahli sejarah bahwa sumber dari penyakit ini dibawa oleh para pedagang, oleh para nelayan yang berasal dari luar kota atau luar negeri tersebutnya. Jadi memang waktu itu medium transportasi yang paling memungkinkan untuk berjalan dari tempat yang jauh itu adalah melalui laut, ya, melalui kapal, melalui naik kapal, ya, mediumnya itu medium transportasinya kapal laut seperti itu. Nah, ketika kembali kemudian kita tahu
akhirnya Abu Ubaidah ibn Jarrah meninggal dunia karena memang waktu itu wabahnya sangat sangat cepat sekali menyebar, kemudian digantikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya, Sa'ad bin Mu'adz, betul nggak? Enggak, Mu'adz bin Jabal. Ya, digantikan oleh Mu'adz bin Jabal dan kemudian juga meninggal dunia. Ketika diganti dengan Amr bin As, barulah kemudian dia mengeluarkan kebijakan yang intinya adalah fatajabbalu minhu fil jibal, supaya orang-orang ini semuanya berlarian ke atas gunung supaya mereka satu dengan yang lain terpisah. Fatafarraqu anhu. Jadi semua orang satu dengan satunya terpisah-pisah, jangan ngumpul. Inilah kemudian yang dipakai sebagai dalil oleh berbagai ulama di kemudian hari bahwa kalau ada yang namanya penyakit menular, ya al-waba, baik itu ta'un, baik itu penyakit-penyakit yang lain, maka yang paling tepat itu adalah orang berpisah satu dengan yang lainnya, secara jarak ada jeda, ada jarak. Ya, seperti itu. Nah itu hadis yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Imam Bukhari, ada nomornya 5288. Di dalam hadis yang lain, tapi masih di kitab Sahih Bukhari juga, hadis nomor 6458, Umar setelah mendengarkan kalimat dari Abdurrahman bin Auf, baru anna Umara innama insarafa min hadithi Abdurrahman. Innaman sarafa min hadithi Abdurrahman. Jadi Umar bin Khattab baru bulat memutuskan untuk berangkat kembali betul-betul itu setelah mendengar penguatan lagi dari Abdurrahman bin Auf. Nah itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu pendek ini. Sekarang 13.10, mungkin kita lebih lega, waktunya ada sekitar 20 menit atau 15 menit untuk tanya jawab kalau memang diperlukan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya berarti kita selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan cepatnya bahasa saya tadi karena memang waktu kita pendek supaya waktu bertanyanya panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazakallah kepada Ustadz Agung Waspodo yang telah menyampaikan materi terkait sirah wabah. Dan kalau lihat dari chat sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama ini adalah ada tadi disebutkan hadis ila anzalu da'wan, itu ada periodenya waktunya enggak Ustadz? Apakah dipastikan ada periode tahun yang sama atau bisa lebih dari 1 tahun? Apa upaya kita agar Allah terkait dengan tadi Ustadz, penyakit ada obatnya? Apakah ada obatnya? Ila anzalalahu da'waannya. Iya, apakah itu dalam waktu periode 1 tahun atau lebih? Terus apa upaya kita agar Allah segera memberi petunjuk tentang obat tersebut? Terus ada tambahannya, bagaimana jika obat tersebut ditemukan oleh non-muslim dan ternyata bahan obat tersebut dari barang yang haram? Apakah kita boleh ikut menggunakannya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dibacakan aja dulu. Yang kedua, bagaimana kita akan tahu pindah dari qadar yang lebih baik ke yang maksudnya berpindah dari yang tidak baik ke yang baik dari yang kita hadapi sekarang, memilih antara 2 qadar tetap dilakukan istiqoroh atau tidak gitu. Ya. Baik, 2 dulu ya yang tertulis di situ ya. Iya, yang masuk baru 2. Ya. Baik, yang pertama ada jangka waktunya tidak disebutkan karena memang ada penyakit-penyakit yang obatnya itu mungkin setelah sekian lama baru diketahui. Apalagi seperti virus ini kan sebenarnya aslinya nggak ada obatnya. Ini hanya vaksin saja untuk menghambat itu. Perkembangan dari virus itu sendiri, membuat daya tahan tubuh kita bisa mengalahkannya secara internal. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kita perlu belajar juga tentang ilmu virologi dan kemudian tentang pandemi dan seterusnya. Bagaimana dia menyebar. Itu. Nah, kalau ternyata obatnya nggak ketemu-ketemu, ya berusaha terus. Ya kita hanya dituntut untuk berusaha. Kita sudah minum obat, kita meyakini bahwa obat ini hanya wasilah. Sedangkan yang menyembuhkan itu ya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Ya makanya kalau kita mendatangi orang yang sakit itu kan doanya la ba'sa tahurun insyaallah. Apa maksudnya la ba'sa? La ba'sa itu kan enggak apa-apa ini, tapi jangan kita kalau datengin orang sakit ngomongnya jangan enggak ada apa-apa, jangan dia lagi kesakitan. La ba'sa itu maksudnya jangan terlalu banyak ngeluh gitu lah. Artinya disabarkan saja karena memang ya dia baru diangkat penyakit ini kalau Allah sudah berkehendak itu. Ya. Sebanyak apapun obat yang sudah kita makan, apa terapi-terapi yang kita lakukan, kalau belum ya belum. Kalau sudah ya sudah. Jangan pakai patokan dia makan 3 hari selesai. Saya kok udah 10 hari belum. Jangan-jangan begini, jangan begitu. Nah, ini nanti kena hadis yang ana inda dzanni abdi bihi ya. Sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hamba aku kepadaku. Jadi ya husnuzannya kan yang banyak-banyak.
Ya, husnuzon aja yang banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan waktu minum obat tapi ada keraguan, alah, sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Menyangka Allah nggak bakal nyembuhin dia, ya udah nggak jadi nanti. Jadi yakinlah walaupun minum, nggak ada obat lagi Ustaz, cuma air segelas saja. Bacakan Al-Fatihah terus minum, jadilah itu obat. Kita nggak tahu persis yang mana yang membuat Allah ridho sehingga diangkatnya penyakit kita. Sesederhana itu kalau yang sederhana. Tapi kalau udah urusannya ketabrak mobil, ada yang patah, ya harus dibawa ke ruang operasi. Kalau diminumin air putih ya secara logiknya nggak akan selesai begitu saja. Tapi kalau sudah semua obat kita coba dan sebagainya, tinggal itu saja. Ya mungkin yang lupa adalah husnuzon kepada Allahnya. Mungkin yang kita lupakan atau yang kita lalaikan adalah berdoa kepada Allah dengan seserius-seriusnya doa. Kadang-kadang orang cuma doanya ya tidak sampai kemudian menghayati gitu ya. Sehingga timbul kesan seolah-olah ya pasrah begitu saja. Itu yang tidak boleh. Kalau ternyata yang menemukan obatnya non-muslim, nah ini celakanya kita ketika yang menemukan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap harus ada upaya untuk mencari obat yang aman. Kecuali tidak ada lagi substitusinya dan itu sudah membahayakan keselamatan atau membahayakan jiwa. Maka pada saat itu yang berlaku adalah fikih tentang kedaruratan, ya. Apa misalnya? Darul mafasid aula min jalbil masalih misalnya. Menjauhkan seseorang atau suatu daerah atau diri kita sendiri dari ancaman-ancaman atau keburukan-keburukan itu lebih harus diutamakan daripada mencari kemanfaatan. Jadi ada juga di mana ketika tidak ada lagi kecuali obat yang satu itu, rasa menolak di dalam hati sampai sembuh. Setelah itu mengusahakan untuk tidak terjangkit lagi penyakit yang sama. Kalau obatnya belum ada yang lain yang halal. Seperti itu. Tentu ada rukso-rukso ya, sebagaimana bangkai ketika di tengah lautan tidak ada pikiran makanan yang lain, ya memang harus dimakan untuk survive, silahkan dimakan. Seperti itu. Tapi setelah selesai ya jangan keenakan terus dimakan terus segala sesuatunya, tidak boleh juga. Begitu. Yang kedua adalah tentang dari mana kita tahu, ya kita tidak tahu. Maraja mengatakan tadi kan nafirru min qadarillah ila qadarillah, ya memang mencari upaya. Tadi Umar sudah memberikan contoh yang sangat gamblang. Ketika mengatakan kalau dibawa unta ke tempat yang subur, logikanya akan sehat itu unta. Tetapi apakah bisa jadi unta itu sakit? Ya bisa. Sebagaimana kita misalnya masuk ke tempat yang memang banyak penyakit, ya kemungkinan besar terjangkitinya ada. Tapi bisa jadi selamat kalau Allah lindungi kita, ya selamat. Jadi begitu. Jadi upayanya yang harus maksimal. Ya, ketika upaya yang tidak maksimal, ya jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dari mana kita tahu kita datang ke tempat yang bagus, ke tempat yang jelek aja jadi bagus kok. Gimana yang ke tempat yang setengah bagus atau separuh bagus. Jadi sebenarnya misalnya kayak sakit gitu kan, banyak orang mengatakan sakit ini sebenarnya negatif buat diri kita. Tapi sebenarnya kalau dilihat misalnya para ahli tasawuf memikirkannya, kalau sakit itu ternyata menghentikan seseorang dari maksiat, maka sakit itu bagus. Karena kalau tidak sakit nih minus terus nih, maksiat tidak berhenti-berhenti. Justru ketika sakit dia mulai memikirkan Allah. Biasanya manusia itu kalau sudah sakit mulai dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bisa jadi dengan taufik dan hidayah dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Banyak orang yang setelah sakit yang berat kemudian menjadi hamba Allah yang saleh. Itu manfaat. Jadi sakit sekalipun yang secara zahir itu buruk keadaannya, namun bisa jadi sesuatu yang baik ketika kemudian orang tersebut bisa mengambil ibrahnya. Sama saja seperti ketika orang diberikan segala macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi pada zahirnya kelihatan bagus, tapi sebenarnya dia sedang istidraj, ya istilahnya, lagi dilenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia lalai sama lalai kepada kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu istikharah, ya silahkan, itu lebih bagus lagi tentu saja. Ya, ketika kita keputusan-keputusan yang besar, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin yang dari keterbatasan wawasan dan pengetahuan saya, itu yang mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada lagi, Pak Ahmad? Masih ada waktu 10 menit. Barangkali Bapak Ibu Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan dinyalakan mic-nya. Jadi ini mungkin ada dari Pak Asnasio, kalau mau ada bertanya silakan Pak, berbicara Pak. Langsung aja tanpa harus ditulis. Padahal Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu, senang. Semuanya ada jelas. Jadi step-stepnya yang dilakukan di zaman Rasul dulu itu, zaman sahabat itu bagus.
Dan ya kita tinggal follow bagaimana step-step tadi diimplementasikan di pesawat 159 ini. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak As. Ya. Pak As adalah Kepala Bapeten sebelumnya, sebelum yang sekarang. Assalamualaikum Pak, Yang alhamdulillah. lain, Wassalamualaikum. Bapak Ibu yang Walaupun lain silakan sebenarnya- masih. Sebenarnya kalau misalnya kita punya kesempatan untuk yang kedua kalinya nanti, mungkin di akhir Mei atau di mana, itu hadis ini ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah ketika Amr bin As nanti mengeluarkan kebijakan yang real gitu, yang operasional, ya, yang operasional. Kalau ini kan baru panduan secara umum ya, apa istilahnya guidance. Kalau ini sudah operasional, nanti ada juga yang menolak. Jadi ya bagus juga dimasukkan dan kemudian dibahas di dalam hadis itu bahwa ada penolakan-penolakan, tetapi penolakan ini pun berhasil diatasi. Jadi kalau sekarang banyak orang yang nolak-nolak juga ya kita enggak terlalu kaget lah istilahnya. Ini bagusnya kita supaya kita tahu bahwa manusia memang perlu berproses juga. Ada yang baru tahu, ada yang belum tahu gitu kan. Ada yang nggak mau tahu itu ya. Yang nggak mau tahu kita doain aja. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada Silahkan. lagi Bapak Ibu. Kalau di chat ini ada sitat yang pertama, Silakan. jika ada seseorang yang di dalam sikap atau perbuatannya jelas ada tanda-tanda munafik, apakah boleh kita menyebutnya secara frontal bahwa dia termasuk golongan munafik? Kemudian yang kedua, ini terkait dengan keluarga ya, bagaimana tips mengajarkan anak-anak usia 5-8 tahun untuk berpuasa? Oh gitu. Khusus Ramadan ya berarti ya. Baik. Ya, kalau yang munafik ini kan ayatul munafik salasa. Jadi ada 3 tanda-tanda kemunafikan yang besar. Yang pertama idza ahdatsa kadzaba. Kalau udah berbicara lebih seringnya dia berdusta. Yang pertama. Yang kedua wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia sering sekali membatalkan janji itu atau mengingkarinya. Yang terakhir yang paling berat itu wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan satu amanah dia biasanya berkhianat. Nah, kalau 3 ini sudah terlihat dengan nyata, maka seseorang ini kemudian disebut di dalam ayat hadis tersebut sebagai orang yang munafik. Namun dalam pelaksanaannya ketika Rasulullah sudah meninggalkan kita, ini kemudian tidak semudah itu kita kemudian menjudge seseorang gitu ya. Kecuali dia sendiri sudah menyatakan dirinya munafik. Tentu tidak ada orang yang mengatakan seperti itu secara zahir seperti itu. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang ini tegur dulu oleh Nabi. Biasanya diteburnya sampai sekitar 2 kali atau 3 kali. Kalau sudah ditegur sama Rasulullah 3 kali, ya contoh-contohnya banyak di dalam Sirah Nabawiyah, orang-orang yang munafik itu ada dalam satu bab sendiri. Nama-namanya dibuka, jadi tidak ditutupi. Bukan untuk menjatuhkan nama mereka, karena ada di antara mereka yang bertobat, tapi untuk supaya kesalahannya tidak terulang. Ya. Nah itu ketika dinasihati, ada yang kembali, ada. Tapi ada juga yang tidak mau dan meninggal. Sebagian itu meninggal dalam keadaan murtad, ya. Dalam keadaan keluar dari agama Allah SWT. Karena memang kemunafikan ini sudah nyerempet istilahnya, sudah tinggal 1 kali loncatan lagi kemudian keluar dari Islam. Ya. Jadi sudah nyerempet. Makanya status yang paling berbahaya dalam kehidupan seseorang itu dalam keadaan munafik. Dia nggak sadar kalau dia itu sebenarnya sudah hampir keluar pada saat yang bersamaan dia dianggap sebagai orang yang Muslim. Jadi tidak ada. Nah, kalaupun memang harus ada yang melabeli seperti itu, haruslah sebuah istilahnya organisasi yang diterima secara nasional, mungkin Majelis Ulama. Tapi Majelis Ulama tidak pernah bikin pengumuman bahwa ini orang munafik gitu ya. Karena memang secara hukum di Indonesia ini akan menjadi pelik gitu ya ketika digabungkan antara syariat Islam dengan undang-undang. Karena nanti bisa masuk kepada pencemaran nama baik. Nah itu jadi rumit. Makanya kemudian tidak pernah diumumkan orang-orang munafik itu secara langsung seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Oleh sebab itu kita menahan diri untuk tidak melabel seseorang seperti itu. 3 tanda tadi lebih banyak dipakai untuk introspeksi pada diri kita. Bagaimana lisan kita, bagaimana janji kita, dan bagaimana kemudian amanah kita. Itu lebih banyak kepada internal. Kalau di zaman Rasulullah berbeda. Bahkan Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka, dan kemudian mereka ini diusir. Ya, mereka-mereka yang tidak mentaati itu, setelah ditegur beberapa kali itu, tidak juga turut, maka diusir dari Masjid Nabawi. Mereka kemudian dilarang masuk ke masjid, karena kemunafikan itu, sampai mereka tobat. Ya, begitu. Nah, yang jadi masalah adalah, akhirnya mereka ini berkumpul dan mendirikan masjid yang dikenal sebagai Masjid Ad-Diror. Masjidnya kaum munafikin. Ya, mereka salat di sana, sampai kemudian hampir sekitar 7 tahun lamanya.
Baru setelah diperintahkan oleh Rasulullah untuk membakar masjid tersebut, barulah mereka kemudian sebagian besar tobat, sebagian lagi melarikan diri ke Syam dan murtad masuk ke dalam agama yang lain. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah gimana melatih anak-anak usia 5-8 tahun. Ya mungkin kalau yang sederhana itu dikasih waktu, misalnya puasanya itu sampai setengah hari dulu gitu kan. Terus dikasih, kalau anak-anak usia masih balita begini kan dikasih iming-iming ya, tapi iming-iming itu nanti bertahap dia ditariknya, jangan dikasih iming-iming sampai gede, nanti bahaya juga. Ya, jadi ya bisa dibuat setengah hari misalnya begitu, nanti setengah hari lagi lanjut lagi gitu kan. Itu sampai dia merasakan sendiri. Enaknya kalau anak banyak biasanya yang gede-gede mengkondisikan ya, adik kakak-kakaknya, jadi mereka jadi contoh. Kalau anak pertama itu yang agak berat karena dia merasa paling kecil di rumah, nggak ada orang lain, nggak ada anak-anak lain. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jadi dengan tadi memberikan semacam sayembara kalau anak-anak baru udah hampir 8 tahun ya. Siapa yang bisa puasa penuh nanti dikasih es krim misalnya gitu. Sederhana-sederhana sampai dia memahami esensi dari berpuasa itu. Ustaz, ada satu lagi terakhir. Boleh? Menurut suatu artikel Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, wabah adalah suatu konsekuensi yang hampir tak terelakkan dalam suatu peradaban. Mohon pandangan Ustaz. Ya. Ya, siklus Ibnu Khaldun itu kan satu negeri. Jadi begini, teorinya itu sebenarnya teori naik dan runtuhnya peradaban sebenarnya. Jadi ada tanda-tanda di mana ketika peradaban mau naik. Kemudian ada tanda-tanda ketika peradaban mau turun. Nah, salah satu di antara tanda-tanda peradaban mau turun itu adalah pemerintah yang tidak peduli kepada masyarakatnya. Sehingga kemudian masyarakat mengurus dirinya sendiri. Karena banyaknya orang-orang yang bermasalah, akhirnya tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Akhirnya kemudian terjadilah penyakit-penyakit ya, mulai dari kebersihan, mulai dari sampai disebutkan penyelewengan dana dan sebagainya yang harusnya untuk fasilitas umum kemudian tidak dilaksanakan, tidak dibuat, akhirnya terjadi wabah. Nah, jadi dalam konteks Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah itu dalam konteks menceritakan bahwa tanda-tanda kemerosotan. Jadi kalau di sebuah negeri gampang sekali terkena wabah atau berkali-kali ketika negeri lain nggak kena, dia sendiri kena lagi, atau orang lain udah bersih, dia masih aja berkutat. Berarti di situ ada tanda-tanda kemerosotan. Ya, kemerosotan itu bisa banyak konsekuensinya. Berarti negara itu mau hancur, misalnya gitu, atau dicaplok orang lain. Ya, biasanya negara-negara lemah ini kan diakuisisi sama negara lain kalau dahulu, atau negara tersebut sedang mengalami suatu perubahan dari dalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu bagus juga, nanti saya coba dicek lagi itu. Kalau lupa saya itu ada tuh. Mudah-mudahan bisa memperkaya untuk kajian-kajian berikutnya. Jazakallah khair kepada yang masih ada 4 menit Ustaz untuk closing. Boleh? Oh, closing. Iya. Closing atau doa aja ya. Closingnya dalam bentuk doa. Doa boleh. Ya. Boleh. Boleh. Dalam bentuk doa supaya kita ini semua mendapatkan taufik dan hidayahnya, sabar di rumah, kemudian menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada hukum yang memang sudah diatur sedemikian rupa untuk kepentingan kita, dan mudah-mudahan kalaupun kita meninggal dalam keadaan kena wabah ini, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Doa itu aja ya sebagai closing, boleh nggak? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi wa il hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Allahumma innaka taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz Agung Waspodo yang telah menyampaikan materinya, dan sebelum ditutup mengingatkan bahwa besok masih ada kajian ba'da zuhur yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Daud Rasid. Waktunya sama, yaitu jam 12.30 sampai dengan 13.30, dan terima kasih atas keikutsertaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.